Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. How are you today? Hopefully, all of you in peaceful and safety condition in this occasion. First of all, before we beginning our meeting today, let's pray to God. Please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai simple tense. So here I will giving you a material about simple tense. Before we beginning, maybe anybody of you know about the simple tense? I think all of you here are already familiar in this material. So before we know about simple tense, so basically we have to know what is tenses. Jadi apa sih tenses itu? Tenses is the change of verb structure based on time and the context of activity or event. Jadi tenses ini adalah suatu bentuk perubahan struktur kalimat ya, struktur kata kerja berdasarkan dengan waktu ataupun berdasarkan dengan konteks dari sebuah kalimat tersebut. Jadi, what is simple tense? Simple tense di sini adalah simple tense is the basic structure of tenses. Jadi di sini simple tense meskipun itu the basic ya, meskipun itu adalah simple, tapi simple tense ini is very important for you in the future when you learn about English language. So we have to know about this is a basically grammar matter in this language. Jadi kita harus mengetahui tatanan bahasa dari sebuah bahasa ketika kita ingin mempelajarinya. Dan meskipun ini adalah bentuk simple tense selain itu simple tense juga tidak punya fungsi. Jadi simple tense di sini adalah tenses yang paling sederhana. Kita tahu bahwasanya nanti dari sebuah kalimat itu ada kalimat yang kompleks, ada kalimat yang lebih dari satu independent words-nya, independent clause-nya. Nah, sedangkan simple tense ini hanya punya satu independent clause. Itu hanya terdiri dari subject, and verb. Dan mungkin ada beberapa dengan objek dan keterangannya. Tidak simple tense. So, here I will giving you about the kind of simple tense. Jadi di sini ada 4 simple tense ya, teman-teman, yang nanti kedepannya akan kita pelajari satu persatu ya. Dan yang pertama adalah simple present tense. Ya, simple present tense it is a kind of sentence without time information. Jadi simple present tense di sini adalah sebuah kalimat ya, kalimat yang tidak ada keterangan waktunya. Jadi hanya kalimat sederhana yang berdasarkan subjek sama verb, nggak ada keterangan waktu ataupun keterangan tempat dan lain-lain. Keterangan tempat bisa jadi ada, tapi keterangan waktu itu nggak harus ada. Jadi di sini ada simple present tense. Exactly, simple present tense is simple present tense is sentence with the one independent clause. So and second is simple past tense ya. It's kind of sentence which is inform the event in the past. Jadi ini adalah bentuk simple tense yang menceritakan tentang yang informasikan tentang kejadian masa lampau. Sedangkan simple future tense it's kind of sentence which is inform the event in the future. Kebalikannya dari past tense, simple future tense ini adalah bentuk simple tense yang menceritakan, menginformasikan kejadian yang akan datang atau lebih tepatnya itu kegiatan yang akan dilakukan. Dan di terakhir adalah simple past future tense. Nah, di sini lumayan agak rumit ya. Sudah past tapi future. Jadi apa sebenarnya? Jadi it is the sentence where we use to inform something will happen or did in the past. Jadi ini menceritakan sesuatu yang akan terjadi atau kejadian sudah pernah dilakukan. Jadi nanti kita akan pelajarinya
di bab tentang simple past future tense. So here today we will discussing first about the simple present tense for the basically of you when learn language, English language especially. So in the lesson 1 we will talking about the simple present tense. Jadi simple present tense tadi apa, teman-teman? Simple present tense adalah ini simple present tense adalah sentence type tipe kalimat yang paling mendasar, yaitu hanya terdiri dari satu independent clause. Ini simple sentence ya. Nah, ini patternnya. Jadi pattern dari simple present tense itu ada dua. Yang ini yang verbal. Verbal itu berarti menggunakan verb. Untuk patternnya sendiri untuk positif adalah subject plus verb 1 plus s ya. Kalau subjeknya singular, we use s in the end of the verbs. And negative, subject do or does plus not plus verb 1. Interrogative, do or does plus subject plus verb 1. So it's simple, okay? Nah, ini example-nya ya. Nah, jadi simple sentence adalah sentence type tipe kalimat yang paling mendasar, yaitu hanya terdiri dari satu independent clause. Independent clause itu apa sih yang dimaksud independent clause? Jadi yang dimaksud independent clause adalah suatu kalimat yang sudah komplit dari struktur kalimatnya atau keperluan-keperluan yang menjadikan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, yang bisa berdiri sendiri. Persyaratan untuk independen menjadi kalimat yang dapat berdiri sendiri itu apa? Yaitu ada berdirikan subjek dan verb. Itu sudah menjadi sebuah kalimat yang mampu berdiri sendiri. Jadi misalkan saya makan, nah itu sebuah kalimat. Saya makan. Jadi itu sebuah kalimat, sudah ada subjek seperti saya atau makan sebagai verbnya. So di sini ada contoh example, I love to eat instant noodles. Ya, I sebagai subjek, eat di sini sebagai verb, instant noodles sebagai objek. And in negative sentence-nya, I do not love to eat instant noodles. Ya, sebagai subjek, do not, verb plus objek. Interrogative-nya, do I love to eat instant noodles? Do, subject, verb, and object. It's very simple, right? Okay, next. I'm so sorry for the sounds with terrible sounds. Nah, ini ada salah satu contoh lain. Ya, ini ada she works hard to get better grades. Negatifnya, she doesn't work hard to get better grades. Integratifnya, does she work hard to get better grades? Ini contohnya, they understand all the materials easily. They do not understand all the materials easily. Do they understand all the materials easily? Sebelum kita lanjut, mungkin di sini teman-teman saya anggap sudah paham ya. Jadi simple present tense di sini ya seperti ini, hanya terdiri dari satu independent clause. Subjeknya hanya satu, verbnya hanya satu, dan tidak terlalu banyak berbelit-belit untuk strukturnya. So next. Nah, tadi kita berbicara mengenai apa? Pattern yang verb, yang verbal. Ini ada pattern lagi adalah nomina atau nominal. Jadi di sini pattern untuk nominal sendiri apa sih sebenarnya, Pak Sir? Jadi nominal di sini yaitu sebuah kalimat yang menggunakan to be sebagai verb. To be itu ya ada is, am, are, atau they, we, are, you, itu menggunakan subjeknya they, we, are, you. To be-nya is, am, are. So sentences. Jadi perbedaan dari teman-teman mungkin masih bingung. Jadi kalau verbal tadi hanya menggunakan sebuah kalimat yang menggunakan verb, kata kerja ya sebagai verb. Nah, kalau nominal itu sebuah kalimat yang menggunakan to be, is, am, are sebagai
sebagai apa? Sebagai verbnya. Nah, karena kita di simple present tense, maka to be-nya adalah is, am, dan are. Nanti beda lagi kalau misalkan pakai past tense. Past tense itu adalah ada apa? Was, were, sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Jadi beda lagi sama kalau sama past tense. So di sini example dari pattern nominal atau formula nominal is we are fabulous team. We are fabulous team. We sebagai subjek, are sebagai to be, fabulous team sebagai nominal. We are not fabulous team. Fabulous. So we, to be or not plus nominal. Are we fabulous team? Oke. Di sini saya kira teman-teman sangat mudah memahami ya. Jadi simple ya, sesimpel ini. Nah, ini salah satu contoh lain, silakan teman-teman baca sendiri. Jadi di sini yang pertama ada I am the worst footballer you ever meet. Subjeknya apa? I. To be-nya am. I am the worst footballer you ever meet. Footballer you ever meet adalah sebagai nominal. Oke, lanjut. I'm not the worst footballer you meet. Am I the worst footballer you ever meet? Next, she is beautiful even she doesn't wear any makeup. Ya, she subject is sebagai apa isnya? Sebagai to be ya, sebagai verbnya pengganti verb beautiful. Beautiful sendiri sebagai nominal. Sedangkan ini sebagai tambahan ya. She is not beautiful when she doesn't wear any makeup. Is the beautiful when she doesn't wear any makeup? You are the best friend of mine. You are not the best friend of mine. Are you the best friend of mine? So, that's all ya. Our meeting today. We talking about the simple present tense, and the next we will learn about the simple past tense, simple future tense, and simple past future in the simple tense. So I know that all of you here very boring when learn everything in the same time. So here I just giving you one material about the simple present tense. Then you have to practice, yeah, the assignment. First, please write each 3 example of verbal and nominal sentences in simple present tense rule. Jadi silakan teman-teman bikin masing-masing 3 contoh dari pattern dari formula verbal, kalimatnya menggunakan verbal atau nominal di dalam simple present tense. Tatanan simple present tense. Paham ya? Oke, yang kedua, identifikasi the structure dari kalimat tersebut dengan menggunakan tanda seperti ini ya. Jadi di-identify seperti ini, as, to be, nominal. So, silakan nanti tugasnya teman-teman bisa kirim ke email saya di doniwijanarko@gmail.com doniwijanarko09@gmail.com. And I will later maybe to review your memories, to recall your memories about this material. In the next week I will giving you evaluation or maybe some latihan ya. Saya di minggu depan nanti akan memberikan sebuah latihan lagi untuk merecall memori teman-teman, mengingat kembali tentang materi hari ini. Nanti akan saya kirim linknya di grup kelas ya, oke? Maybe that's all our material today, and thank you for your attention. I'm sorry for any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.